Matius 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 1, pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Ayat 2, lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ayat 3, memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Ayat 4, karena Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, tidak boleh engkau mengambil Herodias. Ayat 5, walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ayat 6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Ayat 7, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ayat 8, setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah piring. Ayat 9, lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Ayat 10, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayat 11, dan kepala itu pun dibawa orang di sebuah piring besar, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Ayat 12, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 13, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak menyendiri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil, dan hari mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami, di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Ayat 20, mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul penuh. Ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, menjelang malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah,
Inilah aku, jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 34, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ayat 35, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang, di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36, mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jubah-jubahnya, semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.